Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita merefresh kembali terkait dengan pembahasan koordinat kartesius. Pada kali ini Bapak ingin menjelaskan atau ingin merefresh kembali, mengulang kembali pembahasan yang kemarin kita pelajari, yaitu terkait dengan koordinat kartesius. Nanti koordinat kartesius ini akan dibagi 3 bagian. Yang pertama posisi titik pada bidang koordinat, kemudian yang kedua posisi titik terhadap titik acuan, kemudian yang ketiga posisi garis terhadap garis sumbu. Yang pertama akan kita bahas posisi titik pada bidang koordinat. Seperti yang tampak pada layar kalian di situ, ada sebuah foto yang diambil dari udara, tepatnya di Jalan Pemuda. Kita ingin membaca posisi tempat tertentu dengan menggunakan bidang koordinat. Yang kita tahu bidang koordinat itu maksudnya koordinat di mana sumbu X dan sumbu Y saling berpotongan di titik 0,0 Kemudian kita juga ingin membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Dan yang ketiga, jarak tempat terhadap garis sumbu. Yang pertama, kita ingin membaca posisi sebuah tempat dengan menggunakan bidang koordinat. Seperti tampak pada layar di situ, kertas trimin atau kertas yang kotak-kotak itu yang searah dengan sumbu Y itu kita tulis dengan angka dari 1 sampai 11. Kemudian yang searah dengan sumbu X kita tulis dengan abjad, yaitu A, B, C, D sampai L di situ. Tanpa terlihat membaca posisi ini dengan cara melihat posisi benda, melihat posisi sebuah benda dihubungkan antara titik koordinat absis atau sumbu X dengan titik koordinat Y. Coba kalian bisa perhatikan untuk membaca di manakah letak koordinat hotel, itu kita bisa baca C5. Kemudian letak kantor pos, koordinat kantor pos kita bisa baca C3. Kemudian letak koordinat sekolah kita bisa melihat di situ dalam posisi J9. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Cara membacanya ada yang pertama gunakan asal, yaitu 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik X dan Y. Kemudian nilai X pada sumbu X menunjukkan banyaknya langkah atau satuan pada arah mendatar, arah ke kanan atau arah ke kiri. Kemudian berikutnya nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyaknya langkah atau satuan pada arah tegak, bisa ke atas atau ke bawah. Misalnya menentukan koordinat titik A pada gambar 2.3 yang terlihat pada monitor, dari titik 0,0 melangkah 5 satuan ke kanan. X sama dengan 5, dilanjutkan ke atas 2 satuan, yaitu Y sama dengan 2. Jadi koordinat titiknya adalah A5,2. Yang ketiga, menentukan jarak tempat terhadap garis sumbu. Terlihat pada monitor di situ sumbu X dan sumbu Y, terdapat beberapa tempat tercatat di situ atau tertulis di situ. Ada SMP Negeri 1, kemudian ada rumah belajar, ada kantor Pemda. Di situ kita bisa menentukan jarak terhadap garis sumbu. Contoh misalnya SMP Negeri 1 itu berjarak 3 satuan terhadap jalan X dan berjarak 5 satuan terhadap jalan Y atau sumbu Y. Kemudian rumah belajar itu berjarak 6 satuan terhadap jalan X atau sumbu X dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Atau di situ terlihat pasar misalnya. Pasar itu berjarak 2 satuan terhadap jalan sumbu X
atau jalan X dan berjarak 4 satuan terhadap jalan Y. Kita masuk ke bagian B, posisi garis terhadap garis sumbu atau posisi garis terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nanti kita akan membagi 3. Yang pertama, posisi garis itu sejajar, baik dengan sumbu X atau sumbu Y. Kemudian yang kedua, posisi garis tegak lurus. Kemudian yang ketiga, posisi garis berpotongan. Yang pertama, posisi garis yang sejajar baik dengan sumbu X atau sumbu Y. Terlihat pada gambar 2.8 di situ garis M dan N itu sejajar dengan sumbu Y. Kemudian garis K dan L itu sejajar dengan sumbu X. Yang kedua, posisi garis yang tegak lurus tampak pada gambar 2.8 di situ. Ya, dua ruas garis yang saling tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Ya, garis L lurus dengan sumbu Y. Kemudian garis M dan garis N itu tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian yang ketiga, posisi garis yang berpotongan. Lihat pada gambar 2.9, garis K dan L itu memotong baik sumbu X ataupun sumbu Y. Lalu apa hubungannya koordinat kartesius dengan pola bilangan yang sudah kita pelajari pada bab yang pertama? Ambil misalnya contoh soal dari koordinat kartesius, misalnya koordinat titik A itu ada pada posisi 2 dan 1, kemudian B 4 dan 2, kemudian C 6 dan 3, dan D 8 dan 4. Lihat di situ dari A, B, C, dan D itu dari sumbu X-nya dari masing-masingnya itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Itu akan membentuk pola bilangan. Seperti yang sudah kita ketahui, 2, 4, 6, 8 ini adalah pola bilangan genap. Kemudian dari sumbu Y-nya itu sendiri, dari mulai A, B, C, dan D itu 1, 2, 3, dan 4 itu 1, 2, 3, dan 4 itu menunjukkan pola bilangan asli. Karena sudah terbentuk pola bilangan yang tadi sudah disebutkan, di mana untuk sumbu X-nya itu pola bilangan genap, kemudian sumbu Y-nya itu pola bilangan asli, maka kita bisa menentukan 3 titik berikutnya itu dalam posisi seperti apa. Berarti melanjutkan dari sumbu X itu bilangan genap, tadi terakhir angka 8, berarti 10, 12, kemudian 14. Kemudian sumbu Y-nya pun sama, melanjutkan dari pola bilangan asli 1, 2, 3, 4, maka pola bilangan berikutnya untuk sumbu Y adalah 5, 6, dan 7. Maka terbentuklah titik-titik E 10 dan 5, F 12 dan 6, kemudian titik G itu 14 dan 7. Berikut penjelasannya. Terlihat di situ koordinat X 2, 4, 6, dan 8 merupakan pola bilangan genap, di mana rumusnya adalah 2N, dengan N-nya berurut 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan nanti berapakah koordinat X atau sumbu X ketika berada pada posisi titik ke-25, maka mudah saja karena polanya sudah terbentuk, yaitu pola bilangan genap di mana rumusnya 2N, berarti 2 kali 25 berarti 50. Lalu di manakah posisi titik Y-nya atau koordinat Y-nya? Nah, koordinat Y-nya itu kan bilangan asli tadi. Kemudian ya berurut saja terakhir sampai angka berapa. Kemudian kita lihat kalau di situ menunjukkan titik ke-25, berarti ya Y-nya itu 25. Berarti
titik ke-25 itu berada pada posisi koordinat kartesiusnya adalah 50 dan 25. Kemudian kalian bisa lihat rumus-rumus pola bilangan yang ada pada monitor kalian. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mengkonversi atau mengubah koordinat kartesius ke koordinat polar atau koordinat kutub, ataupun sebaliknya. Pertama kita akan pisahkan dulu seperti apa itu koordinat kartesius dan seperti apa itu koordinat kutub atau polar. Pada pembahasan awal terkait dengan bab koordinat kartesius sebetulnya sudah dibahas. Apa itu sih kartesius? Kita tahu koordinat kartesius itu terbagi menjadi dua sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya ini kita sebut absis, kemudian sumbu Y-nya ini kita sebut ordinat. Sehingga posisi sumbu X dan Y ini berada pada posisi X yang paling depan, kemudian setelahnya itu Y. Kemudian kita bahas berikutnya adalah koordinat kutub atau koordinat polar. Tampak terlihat pada layar di situ sumbu X dan sumbu Y ya itu akan dipotong oleh garis P di situ, di mana garis P ini akan membentuk sudut theta, dan P-nya ini adalah nilai dari R dan nilai dari sudut theta itu sendiri ya, sudut theta itu sendiri, di mana nilai dari R-nya itu diambil dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian apa hubungannya antara koordinat kartesius dengan koordinat kutub atau polar itu sendiri? Tampak terlihat pada gambar, titik P pada koordinat kartesius adalah pertemuan antara sumbu X, sumbu Y atau XY. Kemudian pada koordinat kutub atau polar, titik P ini merupakan hasil dari R dengan sudut theta itu sendiri. Lalu seperti apa rumusannya? Kita bahas berikut ini. Lalu seperti apa penurunan rumusnya antara hubungan koordinat kartesius dengan koordinat polar? Seandainya misalnya sumbu X dan sumbu Y-nya sudah diketahui, maka koordinat polar pun bisa diketahui, karena koordinat polarnya itu diambil dari nilai R, di mana nilai R-nya itu per penjumlahan yang dipangkatkan 2 lalu diakarkan, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka nilai R-nya itu bisa didapatkan dengan syarat sumbu X dan sumbu Y-nya itu diketahui. Begitupun dengan sudut tetanya ya. Kita ambil sudut tetanya itu kita sebut tangen ya. Tangen itu rumusannya Y per X. Maka ketika nilai X-nya diketahui, Y-nya diketahui, maka sudut theta pun diketahui. Kemudian apabila koordinat P yang X, Y ini dinyatakan menjadi koordinat kutub, dapat dinyatakan rumusnya seperti yang terlihat pada layar kalian di situ, di mana P-nya itu nanti akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat dan kotangan dari Y per X, seperti itu. Mungkin 4 dan 5 lah ya sebagai dasar kita atau dasar kalian untuk mempelajari hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat polar. Kalau poin 6 dan 7 mungkin pada jenjang berikutnya atau di kelas 9 ataupun nanti di kelas 10 seperti itu. Baik anak-anak semua, ini pembelajaran yang merefresh kembali saja seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.